Arwiyah tuwfiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad iltaza bi ahwalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah. Terusin. Ada yang apa? Kalau ada yang apa dikasih hadiah nanti sama Gus Rifki. Wa makasam bihim sahrul suki manu'an nasumah wa saqwah wa lamatama min hablihi ala rajihi tis'atu ashurin qamariyah wa ana li zamani ayyan jali anhu sadar hadar ummahu lailata maulidi asiyatu maryam bin niswatin min al-adiratil qudsiyah fa'akhadha al-mahadu fa'aladatu sallallahu alaihi wasallam nurayatala'la usana. Jadi ketika Rasulullah mau lahir ke dunia, ada dua manusia, dua perempuan suci yang Allah izinkan turun ke bumi. Yang pertama adalah wanita tersebut adalah ibunda Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Istrinya Putra kagak tahu Siti Asiyah. Istrinya Fir'aun atau Raja Ramses II yang waktu itu mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah Fir'aun, tapi istrinya Siti Asiyah tidak mau mengakui suaminya sebagai Tuhan. Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wanita suci ini ketika detik-detik Rasulullah akan dilahirkan ke dunia, Allah izinkan turun ke bumi untuk menyaksikan kelahiran manusia yang mulia. Lalu wanita yang kedua yang Allah izinkan turun ke bumi adalah ibunda Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Siapa? Ibunya Nabi Isa. Seorang wanita yang suci, dijaga kesuciannya oleh Allah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi dengan izin Allah hamil dan melahirkan manusia yang mulia yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka manusia wanita ini diturunkan ke bumi untuk menyaksikan kelahirannya Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah lahir, diceritakan dalam sirah Nabawi, patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang kafir tiba-tiba bergetar dan runtuh patung-patung tersebut. Api majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam, dijaga apinya agar tidak padam. Tapi dengan kelahirannya Nabi Muhammad, api tersebut tiba-tiba padam dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang yang mempertanyakan kelahiran maulid ini bid'ah, otaknya di mana? Betul. Jangan sampai santri lulus nanti nggak ngerti makna peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang hebat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya surga, pada mau masuk surga? Yang jawab mau masuk surga insya Allah masuk surga. Pada mau masuk surga? Maka ingatlah wahai umatnya Nabi Muhammad, pintu surga selama-lamanya tidak akan pernah dibuka kecuali
baginda Nabi Muhammad yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Jadi pintu surga saja tidak akan pernah dibuka sebelum Rasulullah. Nabi kita masuk terlebih dahulu. Setelah Nabi Muhammad masuk, umatnya kita disuruh masuk terlebih dahulu sebelum umat-umat Nabi yang lain. Amin Allahumma. Surga saja tidak bakalan dibuka pintunya. Makanya wajar tadi dalam sholat, ketika dalam sholat kita membaca sholawat. Karena apa? Karena amal sehebat apapun, doa sehebat apapun, kalau tanpa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, pasti amalan itu tertolak, pasti doa itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah. Tahu mujizatnya Nabi Sulaiman, salah satunya mujizatnya Nabi Sulaiman tahu apa? Bisa apa? Nabi Sulaiman salah satu mujizatnya bisa menyuruh angin. Angin bisa disuruh. Wahai angin, sampaikan salamku padanya. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin. Angin bisa dirasakan apa tidak angin? Hah? Angin bisa dirasakan? Salah satu mujizatnya Nabi Musa apa? Nabi Musa mampu membelah air, dibelah dengan tongkat Nabi Musa. Air masih bisa dipegang? Air bisa dipegang tidak? Mujizatnya, salah satu mujizatnya Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim, wah santri harus tahu ini. Hah? Tidak mempan dibakar api. Api bisa dipegang, bisa dirasakan. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, siapa lagi? Mujizatnya Nabi Muhammad. Mujizatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mujizatnya salah satunya apa? Salah satunya bulan terus apa lagi? Kalau Nabi Muhammad salah satu mujizatnya lebih hebat dari nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad mampu menaiki cahaya. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah naik buruk. Buruk itu satu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Mana lebih lembut? Cahaya, air, api, angin. Mana yang lebih lembut? Cahaya. Maka ingatlah wahai umatnya Nabi Muhammad, berbahagialah, bergembiralah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau tadi Nabi Musa memiliki mukjizat mampu membelah air, kalau Nabi Sulaiman tadi mukjizatnya salah satunya mampu menyuruh angin, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu mampu menundukkan api, api yang panas menjadi dingin. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasul kita, Nabi akhir zaman, itu mukjizatnya lebih hebat daripada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad mampu menaiki cahaya. Tapi Nabi Muhammad mampu menaiki cahaya. Maka wajar kalau Nabi Musa pernah berdoa meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Khidir alaihissalam yang dikenal sampai hari ini masih hidup, masih ada, panjang umurnya, Nabi Khidir alaihissalam pun menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Betul? Bahkan ketika
Jadi Masya Allah, saya kalau lagi cerita Nabi Muhammad ini, Masya Allah, luar biasa Nabi kita ini. Nabi kita ini luar biasa. Coba kalau yang belajar apa namanya? Oh ya, kalau yang belajar fisika saja, itu ketika benda keras dilempar dengan kecepatan cahaya bisa hancur. Benda keras sekeras apapun, kalau dilempar dia dengan kecepatan cahaya pasti hancur. Tapi Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, kecepatannya itu